gitu. Ya, ya. Setuju banget ya Bro Arvin ya. Jadi teman-teman di sini tetap ya kita bisa melihat bahwa sektor properti itu memang tetap menarik ke depannya gitu. Tidak hanya dari sisi paper asetnya juga, tapi langsung real konkretnya juga begitu ya. Maksudnya Betul. menjadi pilihan atau enggak menjadi option salah satu produk investasi yang kita miliki begitu ya. Oke, mungkin Betul. aku mau nanya nih sama Mas Afif. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang market outlook gitu ya, tentang juga apakah properti masih menarik untuk anak-anak generasi sekarang dan sebagainya. Nah, biasanya kan aku kan mikirnya ya kalau properti atau rumah hunian itu kan apa ya bisa dibilang bagus itu biasanya tergantung dari lokasi gitu kan ya. Soalnya aku dulu yang aku ingat gitu ya, contohnya kalau orang tua kalau misalnya daerahnya semakin ramai itu harganya semakin mahal gitu kan, contohnya dan sebagainya. Nah, mungkin selain lokasi nih kira-kira apa aja yang perlu dipertimbangkan nih buat sama teman-teman cuan trupers yang mungkin tertarik untuk berinvestasi di properti. Oke, Mas Ju. Jadi kalau misalkan dari pakar-pakar properti kan sebenarnya ada tiga nih dari properti sendiri, lokasi, lokasi, lokasi gitu kan. Iya. Jadi selalu lokasi, lokasi, lokasi. Nah, cuman balik lagi sih sekarang pilihannya lokasinya itu seperti apa? Apakah yang mudah dijangkau, apa yang dekat dengan fasilitas, ataukah emang properti yang baik itu yang selalu ada di tengah kota. Nah, menurutku sih ya, itu mungkin pertimbangan terbesar dalam membeli properti itu selain lokasi, tapi juga mungkin kedekatan dengan transportasi publik, dimana sekarang kan sebenarnya itu banyak yang shifting ya, jadi orang pada emang mager untuk menggunakan kendaraan, terus dan apalagi kan public transportasi kita tuh pada sekarang ini kan emang udah banyak gitu ya, udah banyak, udah sebagai pilihan, udah terintegrasi sehingga orang tuh ketika dia ke kantor, ketika dia beraktivitas itu bukan hanya menggunakan kendaraan pribadi. Nah, properti-properti ini nih yang sekarang emang dapat dikatakan tuh lagi seksi, lagi banyak demand-nya. Nah, berdasarkan data Collier Study juga kalau kita compare antara yang kalau di Collier sendiri itu nyebutnya itu transit oriented development konsep itu dia lebih tinggi kenaikannya dari 2019 dibanding 2022 sebesar 10,6% penyerapannya, secara harga juga 10,9% dibandingkan dengan properti-properti yang tidak dekat dengan transportasi publik. Seperti itu sih menurutku, bukan hanya lokasi aja tapi mungkin yang sekarang sedikit shiftingnya tadi kan lokasi lokasi lokasi, mungkin lokasi lokasi sama terakhir transportasi publik sih menurutku. Jadi kalau misalkan kita beli properti itu benar-benar harus kita tahu, oh kira-kira kalau misalkan ke Jakarta dia menggunakan transportasi publik apa ya, ketika emang belinya itu di pinggiran Jakarta. Kalau misalkan di tengah Jakarta pun itu harus ada, menurutku sih harus ada transportasi publiknya, either itu dia bisa mendapatkan capital gain-nya terhadap transportasi publik ataupun dari sisi yang bisa disewakan atau dapat yield-nya. Seperti itu sih menurutku. Wah, oke, aku setuju banget ya. Jadi memang benar istilahnya sekarang banyak orang itu mulai banyak, bukan mulai lagi sih, udah banyak yang menggunakan public transportation begitu ya, dan mereka istilahnya kalau dari contohnya kita lihat dari sekitar kita, dari teman-teman kantor saya juga mereka seneng banget kalau misalnya rumah atau mungkin bahkan kayak even kosan mereka itu dekat gitu ya dengan public transportation. Jadi tentunya ini bisa menjadi perhatian juga nih buat teman-teman ya untuk melihat istilahnya properti kalian atau real estate kalian itu dekat gitu ya dengan transportasi publik begitu ya. Oke, thank you ya Mas Afif ya untuk penjelasannya. Nah, ini kita balik ke Bro Arvin ya Bro. Ini kita mau coba hard truth juga nih tentang investasi di properti nih, ya kan? Boleh nggak nih Bro di share kira-kira keuntungan dan resiko apa yang harus diperhatikan ketika berinvestasi di properti begitu kan? Tadi kita udah bahas tentang market outlook-nya begitu kan, bagaimana menariknya, tapi tetap tentu yang namanya investasi kan ada resiko ya.
Dan resiko-resiko ini kan istilahnya kalau kita pelajari dari awal, kita mengerti kan bisa kita mitigasi nih. Mungkin boleh nggak nih bro di-share kira-kira apa aja tuh resikonya dan juga keuntungannya nih dari berinvestasi properti? Oke, kalau kita bicara soal resiko itu nggak jauh-jauh ya. Kita bilang dari suku bunga, karena memang tadi balik lagi beli properti itu kebanyakan kan pakai ini ya, pakai kredit ya. Kebanyakan berarti kita harus ngerti juga ketika kita masuk itu cycle-nya lagi cycle naik, suku bunganya apalagi cycle turun gitu. Nah, itu kan kita harus pertimbangkan juga kan ketika kita invest di properti. Nah, terus ada lagi mengenai tadi Pak Safri juga bilang mengenai lokasi dan transportasi umum. Dan kita harus satu lagi yang menurutku penting itu ya adalah ngerti soal developernya ya. Itu penting banget karena gitu ya. Kita tahu ya bahwa beberapa properti itu juga dikelola oleh developer yang ibaratnya tidak terlalu gimana ya. Kalau kita bilang itu nggak terlalu rapi secara manajemennya gitu. Dan ada beberapa kan developer yang rapi banget manajemennya gitu. Jadi memang lebih baik mencari yang punya reputasi, lebih baik yang punya brand image baik di masyarakat, dan itu akan menjadi satu nilai plus juga kan. Ibarat kalau kita mau beli properti, kan kalau kita mau jual lagi atau kita mau sewain gitu ya, kita harus ngerti juga apa yang menjadi nilai strong point kita, apa yang menjadi itu dihargai mahal, kenapa gitu. Jadi analisa-analisa seperti itu sangat penting ya. Jadi nggak asal beli properti, let's say di Jakarta gitu ya, tapi lokasinya nggak terlalu bagus gitu, atau developernya juga nggak terlalu baik gitu. Jadi itu akan menjadi memang properti itu kan hanya dua yang bisa didapatkan, yaitu capital gain dan yield sewa. Nah, berarti kita harus ngerti juga ketika yang sewa apa yang menjadi background point kita, apa yang menyebabkan sewa aja di lokasi kita bagus gitu. Nah, ya balik lagi yang jadi strong point on property itu kan lokasi dan public transport itu tadi gitu. Wah, ini detail ya teman-teman ya. Jadi bisa menjadi perhatian, bisa menjadi insight juga nih istilahnya resiko apa aja yang bisa kita perhatikan ya teman-teman ya kalau di saat kita berinvestasi. Tadi yang aku dapati adalah pentingnya untuk mengerti begitu hitung-hitungan suku bunga dan juga tahu ya developernya siapa, manajemennya siapa ya. Jadi supaya istilahnya maksimal lah ya tujuan-tujuan dari investasi kita. Nah mungkin kalau dari Mas Afif ada yang bisa ditambahkan sedikit ya nih langsung dari lapangan nih kira-kira keuntungannya apa aja nih gitu dari berinvestasi di properti. Oke, mungkin aku sedikit nambahin ya yang terkait sama Mas Arvin tadi yang terkait resiko. Ada satu tambahan lagi nih resiko yang memang harus diketahui sama cuan troopers itu dari sisi legal mungkin ya. Nah dari sisi legal tuh kalau misalkan cuan troopers pingin investasi di properti itu emang harus sedikit memastikan lah, bukan sedikit sih, banyak memastikan terkait sama apakah yang dibeli itu sudah clean and clear sih secara legalnya. Karena banyak nih beberapa kasus gitu ya, ketika dia beli, either itu dia masih beli tanah, terus kemudian dia beli rumah, itu tanahnya itu bisa ada beberapa sertifikat gitu ya, apalagi kan di Indonesia sendiri kan, itu ada beberapa sertifikat. Nah itu udah tuh pasti main klaim-klaiman dan lain sebagainya. Ataupun kalau misalkan dari sisi yang emang belum clear, menurutku sih mendingan kita coba beralih ke properti lainnya atau ke instrumen investasi lainnya. Itu sih kalau misalkan secara keuntungan ya bener Bro Arvin tadi bilang kalau misalkan di properti sendiri itu sebenarnya ada dua yaitu capital gain ketika dia beli sekarang kemudian dia nunggu terus kemudian dia jual di tahun yang akan datang, dia akan mendapatkan capital gain-nya. Ataupun ketika dia beli terus kemudian dia sewa, itu dia akan mendapatkan yield-nya. Mungkin aku nambahin satu lagi, sebenarnya properti kan secara capital gain tadi kan dia juga bisa sebagai hedging nih terhadap inflasi ya. Nah maksudnya ya terbalik lagi ke time value of money, ketika emang dia itu bisa jadi hedging ya, salah satu ya bisa beli properti lah, seperti itu, investasi properti lah, menurutku sih gitu. Oke, makasih Mas Afif jawabannya. Jadi pentingnya teman-teman untuk memperhatikan
legalitas begitu ya saat kita berinvestasi di properti begitu kan. Nah kalau misalnya ngomong-ngomong tentang legalitas, tentang keuntungan, resiko dan sebagainya kan kita udah bahas nih. Mungkin dari Mas Afif sendiri bisa nggak nih menjelaskan mungkin buat teman-teman yang dari awal tuh udah mungkin bertanya-tanya belum sempat kita bahas Oase Park itu apa tuh Mas? Gitu kan. Mungkin boleh sama teman-teman dijelaskan sendiri nih gimana. Oke, ya kalau misalkan Oase Park sendiri itu sebenarnya suatu hunian yang ada di daerah Ciputat, di mana itu terintegrasi langsung dengan public transportasi. Ini bukan karena nge-campaign-nya itu, cuman emang apa namanya, bukan tadi aku nggak mau, ya, tapi emang kita terintegrasi langsung sama Transjakarta seperti itu. Jadi kalau misalkan seperti kita tahu ya, Transjakarta itu kan sebenarnya secara kos tuh hanya 3.500 gitu ya. 3.500 sekali jalan, kemudian baliknya juga 3.500. Nah, emang beberapa temanku aja nih ya, ketika emang dia secara kos itu bisa, dia akan memilih ke properti-properti atau kos-kosan yang dekat dengan Transjakarta, dari Transjakarta itu ya, ataupun KRL seperti itu sih. Oke. Jadi kalau buat teman-teman cuantroopers di sini mungkin ada yang mau tanya-tanya bisa langsung ke Instagramnya Oase Park gitu ya Mas ya. Oh, oke. Ya benar Mas. Ya, oke. Jadi teman-teman cuantroopers di sini kalau misalnya mau ada pertanyaan tentang Oase Park bisa langsung aja follow ya teman-teman ya, nanti dijawab langsung sama admin Instagramnya. Oke, mungkin untuk Bro Arvin kita bisa kali ya 1 atau 2 pertanyaan lagi. Kita ambil pertanyaan dari cuantroopers nih ya. Ada beberapa. Pertanyaan ini mau aku tanyakan sama Bro Arvin nih. Pertanyaannya dari Ariel nih Bro Arvin. Jadi nanya, kok bagi yang belum punya sektor properti ada emiten yang masih bisa di entry nggak? Dan around berapa oke untuk entry? Thank you. Waduh, spesifik banget ya. Mungkin emitennya aja kali ya kalau ada, atau sektor properti general kayaknya iya nggak usah sampai ke ini. Oke. Sebenarnya sektor properti kan cukup banyak ya. Kalau kita bilang ada industrial, ada komersial ya, residential sorry. Jadi memang ada 2 sektor ini yang menarik ya untuk properti. Tapi yang kalau kita perhatikan yang hari ini kencang itu justru bukan yang residential, malah yang komersial. Kita ngomong Demas, SSIA, lalu PS, itu kita lihat volumenya lumayan kenceng gitu ya. Dan kalau kita lihat berdasarkan realisasi investasi, berarti kan kalau kita lihat lahan industri, berarti kita harus lihat realisasi investasi sebagai leading indikatornya. Nah, kalau kita lihat realisasi investasi di Indonesia masih bertumbuh gitu ya, sampai saat ini masih bertumbuh. Berarti kan demand lahan komersial sangat baik. Cuma yang perlu kita tahu bahwa penjualan lahan komersial itu sangat berbeda dengan penjualan residensial. Kenapa? Karena penjualan lahan komersial itu jualnya berhektar-hektar tuh. Beda sama komersial yang jualnya berapa meter persegi. Nah, kalau satu kuartal itu bisa aja emiten itu tidak membukukan penjualan sama sekali. Jadi sangat fluktuasi gitu bro. Sangat fluktuasi untuk kinerjanya. Nah, berarti kita yang di properti komersial, tapi yang satu valuasinya tentu aja murah gitu ya. Yang kedua, memang pas kuartal 1 itu lagi buruk keuangannya. Jadi ketika keluar kuartal 2-nya, kemungkinan kan ada penjualan yang terjadi kan. Ketika terjadi penjualan, berarti net profitnya akan naik dibandingkan dengan kuartal 1. Jadi itu akan menarik sih untuk kita perhatikan sama-sama. Nah, kalau residensial kita lihat kan sudah rata-rata sudah pada lari gitu ya, sudah pada lari kenceng semua. Nah, kalau mau ambil ya mungkin ambil yang lebih ke second linernya ya, yang mana yang tadi kita cerita Bro Jo. Yang mid low itu ketinggalan dibandingkan dengan yang mid high. Kita bilang BSDE, Sumarekon, Ciputra udah lari duluan. Tapi Alam Sutra, lalu yang teman-teman yang Modern Land itu masih ketinggalan gitu. Padahal mereka juga membukukan revenue yang lumayan gitu. Itu sih Bro Jo. Oke, thank you ya Bro Arvin. Tadi yang nanya udah dijawab ya, Riel sama Bro Arvin yang cukup jelas banget. Tadi ada yang nanya di sini, ini di live IG live-nya di save atau enggak? Ini IG live-nya di save ya teman-teman, bisa cek di Sukor Sekuritas di feed-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ketinggalan dan sebagainya bisa nonton ya dari awal. Oke, mungkin aku mau nanya satu pertanyaan lagi nih buat Mas Afif ya.
Ini pertanyaannya seputar tentang pembelian properti, begitu Mas. Jadi ada yang nanya kira-kira untuk membeli properti itu apa saja yang harus disiapkan? Mungkin secara dokumen kah, apa aja yang dibutuhkan, atau mungkin biaya-biaya apa aja tuh kira-kira yang muncul saat mau ada dilakukan pembelian properti? Oke. Thank you, Mas Dio. Mungkin secara ini dulu, baru nanti secara biaya gitu ya. Secara Iya. dokumen sih sebenarnya balik lagi sih, itu kalau biasanya kalau beli properti itu pasti terbagi sama 3 cara bayar gitu ya. Either itu langsung cash keras, dia langsung bayar secara kontan gitu ya. Terus kemudian dia ada installment juga, secara cicilan, dan yang ketiga itu pasti menggunakan mortgage atau KPR gitu ya. Nah mungkin emang yang sisi yang paling ribet itu KPR, karena dia harus mengumpulkan KTP, NPWP, terus kemudian slip gaji, surat keterangan kerja, dan lain sebagainya. Nah untuk yang hardcase sendiri atau cicilan ke developer sendiri, sebenarnya dia hanya membutuhkan dokumen simple sih, seperti KTP, NPWP, dan lain, KTP, NPWP ataupun slip gaji aja, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari sisi biaya, yang jelas kan ketika kita mesen properti untuk ke developer gitu ya, pasti harus mengeluarkan sebuah tanda jadi atau booking fee lah.